Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Abid Rizky Putra Mutakin, ST, MT, MPWK. Saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDDU KTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2025 terutama dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu transportasi perkotaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang memberikan penekanan pada perencanaan sistem transportasi yang lancar, selamat, cepat, mudah, aman, nyaman, tepat waktu, dan berorientasi pada masa depan. Mata kuliah transportasi perkotaan merupakan mata kuliah wajib program studi yang ada di semester genap dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah transportasi perkotaan ini sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi dan relevan dengan profil lulusan. Secara umum ada 3 hal capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan, menganalisis, serta memodelkan sistem transportasi makro. Yang kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan, menganalisis, serta merencanakan pemenuhan kebutuhan transportasi 4 tahap. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan ilmiah terkait dengan bidang transportasi perkotaan. Dari 3 capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, kemudian di breakdown menjadi 9 sub CPMK. Secara umum terbagi menjadi 3 topik besar. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan di lingkungan perkotaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan model bangkitan, model tarikan, model distribusi perjalanan, serta pembebanan lalu lintas. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memilih dan menetapkan skenario model terbaik untuk menyelesaikan permasalahan transportasi perkotaan tersebut. Sebelum saya melanjutkan pada proses pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang distribusi topik mata kuliah yang nantinya akan saya bawakan, yaitu transportasi perkotaan. Yang pertama, model bangkitan perjalanan 2 pertemuan. Yang kedua, model tarikan perjalanan 1 pertemuan. Yang ketiga, model distribusi perjalanan 1 pertemuan. Yang keempat, model interaksi spasial 1 pertemuan. Yang kelima, model pembebanan lalu lintas 2 pertemuan. Yang keenam, ujian tengah semester. Yang ketujuh, sistem kegiatan 1 pertemuan. Kedelapan, sistem jaringan 2 pertemuan. Ke-9, sistem pergerakan 2 pertemuan. Ke-10, sistem kelembagaan 1 pertemuan. Ke-11, penyelesaian masalah transportasi perkotaan 1 pertemuan. Dan terakhir, ujian akhir semester. Jadi untuk totalnya 14 kali pertemuan, ya, ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester, totalnya 16 kali pertemuan. Dalam proses pengajaran, saya menggunakan metode Delivery, Interaction, dan Assessment (DIA). Delivery. Saya mengembangkan RPS yang di dalamnya memuat capaian pembelajaran mata kuliah, topik kajian, serta referensi yang digunakan sehingga memudahkan mahasiswa untuk memahami bagaimana nantinya perkuliahan akan dilakukan. Model pembelajaran yang saya terapkan menggunakan pendekatan blended learning, yaitu suatu proses pembelajaran yang menggabungkan antara pertemuan tatap muka secara langsung dengan pembelajaran online. Seluruh dokumen pendukung perkuliahan
dapat diakses oleh mahasiswa melalui Learning Management System, yaitu SIAKAT, pada laman sim.unisula.ac.id yang akan memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan. Selain itu, saya juga menerapkan berbagai teknik pembelajaran sehingga materi dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction, kegiatan tatap muka dengan mahasiswa dalam rangka mencapai rumusan capaian pembelajaran akan dilakukan secara terstruktur. Setiap awal perkuliahan, saya akan menyampaikan kontrak kuliah yang kemudian disepakati bersama sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Diskusi dalam kelas yang mengangkat permasalahan transportasi terkini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa, terlebih dengan menerapkan pendekatan Discovery Learning Simulation, sehingga mahasiswa dapat membuat rumusan strategi yang jelas berdasarkan data di lapangan. Penugasan akan saya berikan kepada mahasiswa untuk dapat mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman terhadap topik yang telah disampaikan. Assessment. Dalam melakukan penilaian, saya menggunakan asas objektif dan transparan. Ada 6 komponen penilaian, diantaranya kehadiran 10%, responsi 5%, kuis 5%, penugasan 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Selain itu, saya juga menerapkan rentang nilai bobot dan nilai akhir 0-29 nilai akhir E, 30-39 nilai akhir D, 40-49 nilai akhir CD, 50-59 nilai akhir C, 60-64 nilai akhir BC, 65-74 nilai akhir B, 75-84 nilai akhir AB, dan 85-100 nilai akhir A. Demikian sekilas gambaran yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya berikut merupakan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Pada pagi hari ini ya, kita akan coba diskusikan ya materi tentang model-model interaksi spasial ya, sebagaimana capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ya. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ya interaksi spasial ya sesuai dengan rujukan yang sahih ya. Jadi bagaimana model-model dari interaksi spasial ya. Secara umum ada 3 hal yang coba nanti kita bahas ya. Yang pertama kita bahas tentang struktur ruang kota ya. Jadi kota itu ada strukturnya ya. Jadi setiap kota itu ada strukturnya ya. Ada inti kota, kalau kita biasa mengenal itu ada hierarki ya, atau ada orde ya, orde 1, orde 2, orde 3. Setiap orde itu punya fungsinya masing-masing ya. Kalau kita belajar di tata ruang, kita mengenal istilah pola dan struktur ruang ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi nanti ada namanya model interaksi ya, antar zona atau antar fungsi ya, itu dikaitkan dengan sistem jaringan jalan ya, sistem jaringan jalan, dan itu nanti yang akan menghubungkan antar fungsi-fungsi dari dalam satu kota ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga nanti ada konsep atau sistem transportasi yang terintegrasi ya. Jadi adik-adik sekalian bisa membayangkan ya, yang namanya sistem transportasi yang ada di perkotaan itu seperti organ tubuh manusia ya. Jadi kita bisa bayangkan dalam tubuh kita itu ada otak ya, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada hati ya, dan lain sebagainya, organ penting, dan itu dikaitkan dengan sistem pembuluh darah ya. Kita bisa bayangkan adik-adik sekalian, kalau misalnya ada hambatan ya dalam pembuluh darah kita dimanapun itu ya, dan itu berakibat sangat fatal ya. Nah,
kita bisa menggambarkan ya bahwa dalam satu kota itu juga sama dengan sistem yang ada di tubuh kita. Ya, artinya antar satu fungsi dengan fungsi yang lain itu akan saling mendukung ya dan dihubungkan dengan sistem jaringan. Selanjutnya kita akan masuk ya di materi. Ini sebagai pengingat ya, dulu mungkin di awal semester ya Anda sudah pernah berikan materi ya tentang sistem transportasi perkotaan ya atau sistem transportasi makro ya. Secara umum ada 3. Yang pertama ada sistem aktivitas ya atau sistem kegiatan ya. Mungkin adik-adik sekalian ada yang masih ingat apa itu sistem kegiatan? Ya Pak, Ya silakan. sistem kegiatan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang saling terkait dan terintegrasi untuk menciptakan suatu tujuan tertentu dalam suatu zona permukiman atau perdagangan atau industri dan lain sebagainya, Pak. Betul ya, apa yang sudah disampaikan Mario Fikam ya tentang sistem aktivitas atau sistem kegiatan. Ya, ini merupakan satu pengetahuan dasar ya, sebenarnya di dalam sistem transportasi makro. Ya. Oke, untuk selanjutnya ya selain dari sistem kegiatan ada namanya sistem jaringan. Ya, ada yang masih ingat apa itu sistem jaringan? Saya Pak, Ya, silahkan Wahyu Juli Anissa. sistem jaringan itu adalah dalam konteks keruangan, yaitu memungkinkan adanya interaksi, pergerakan, dan konektivitas antar ruang. Bagus ya, apa yang sudah disampaikan kawan Anda Wahyu Juli Anissa. Ya, jadi yang namanya sistem jaringan itu merupakan ya contoh konkretnya adalah jalan. Ya, jalan yang menghubungkan antar dua wilayah atau dua zona atau dua aktivitas yang berbeda. Ya, secara umum itu ada 2 zona ya yang biasa nanti kita definisikan. Yang pertama ada zona apa? Zona bangkitan ya. Terus yang kedua zona tarikan. Ya, secara umum hanya 2 klasifikasi itu. Ya, walaupun nanti untuk zona bangkitan itu biasanya diidentifikasi sebagai zona tempat tinggal ya. Untuk zona tarikan itu ragamnya banyak. Ada industri, ada pendidikan, ada kesehatan, ada sosial, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada satu sistem lagi yang tidak kalah penting. Ya, ada namanya sistem pergerakan. Ya. Jadi kalau sistem aktivitas itu real, ya konkret ya bentuknya. Ya, ada pasar, ada sekolah, ada gedung, gitu kan. Terus yang kedua sistem jaringan juga konkret. Ya. Bentuknya ada, terlihat gitu ya. Ada jaringan jalan, ya jalan itu nanti tergantung dari kapasitas layanan. Ya, ada jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Ada jalan arteri, kolektor, ya. Ada jalan lingkungan, jalan lokal. Ya. Ada satu sistem lagi, ya, sistem pergerakan. Ya. Ada dari adik-adik sekalian yang masih ingat ya apa yang dinamakan sistem pergerakan? Saya Pak. Ya, silahkan Cinta Putri. Untuk sistem pergerakan merupakan bagian dari sistem transportasi yang berfokus pada bagaimana orang atau barang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oke, bagus ya apa yang sudah disampaikan Cinta Putri ya. Jadi secara umum kita sudah bisa mendapatkan satu gambaran ya bagaimana interaksi antara sistem kegiatan atau sistem aktivitas, sistem jaringan dan sistem pergerakan gitu ya. Jadi kita semua sudah sedikit mengingat ya bagaimana satu sistem transportasi yang ada di perkotaan. Selanjutnya kita mengenal ya istilah central place theory. Ya, jadi kita kembali ke sistem yang pertama, sistem aktivitas. Ya, jadi kita bisa bayangkan adik-adik sekalian, dalam satu ruang kota ya itu punya beragam sistem aktivitas. Ya, dan di situ ada tingkatannya. Ya, tidak sama. Ya, kita biasa mengenal istilah hierarki atau orde atau BWK ya, bagian wilayah kota.
Ya, itu kan ada BWK 1, ya, BWK 2, BWK 3, ya. Jadi setiap aktivitas atau setiap ruang ya dalam kota itu punya hierarkinya. Ya, salah satu teori yang menjelaskan tentang hierarki dari Walter Christaller, ya, dari Central Place Theory. Central Place Theory itu menjelaskan tentang tempat pusat. Ya, kita biasa mengenal CBD, ya, Central Basis District. Ini salah satu parameter yang nantinya kita gunakan, ya, apakah kota itu tumbuh atau tidak. Ya, ini kita bisa lihat, ya, adik sekalian, bagaimana satu desa, ya, awalnya satu desa itu akan tumbuh menjadi kota. Ya, ini kita bisa melihat hanya satu parameter, yaitu jumlah penduduk. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk ukuran-ukuran kota yang didasarkan pada jumlah penduduk. Ya, ada hamlet, ya, hamlet itu kumpulan rumah, ya. Kalau kita bayangkan zaman dahulu itu kan sekumpulan rumah, ya, rumah nanti ada bentang lahan, setelah itu rumah, gitu kan, itu di pedalaman, ya. Terus setelah itu village, ya, saya kira familiar, ya, dengan istilah village, ya, atau desa, ya. Dari village itu ke town, ya. Town itu sudah mulai terlihat, ya, perbedaan aktivitas. Kalau village itu biasanya dominan di sektor primer, ya, ada pertanian, ada peternakan, ya, terus juga ada mungkin perikanan, ya. Kalau untuk town, ya, itu aktivitasnya sudah heterogen, ya, bahkan cenderung ke perdagangan dan jasa, gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat, ya, adik sekalian, bagaimana satu kota itu tumbuh, ya. Jadi nanti kota itu ada city, ya, ada istilah city, ada metropolis, ada megacity, ya, itu didasarkan dari jumlah penduduk, itu ya. Terus selanjutnya dari ruang-ruang yang ada, ya, itu muncul suatu bentuk interaksi, ya. Apa itu interaksi, ya? Interaksi merupakan satu hubungan, ya. Hubungan itu timbal balik, ya, biasanya, ya, dan itu saling membutuhkan, ya. Misalnya kawasan pemukiman dengan kawasan perdagangan dan jasa, ya, itu setiap waktu pasti ada pergerakan. Selanjutnya kita akan melihat, ya, bagaimana suatu model interaksi itu harus bisa dijelaskan, ya, dalam bentuk numerik, ya, karena kita sebagai seorang perencana, ya, dan kita tidak bisa, ya, menjelaskan hanya dengan secara visual, ya, secara pendekatan dan lain sebagainya. Kita harus pakai angka, ya, dan angka itu merupakan satu data yang nantinya kita bisa dapatkan, ya, di lapangan, ya, sehingga itu nanti akan bisa menggambarkan bentuk interaksi yang terjadi, ya. Ini dalam slide kita bisa melihat, ya, bahwa ada hubungan interaksi, ya, antar dua sistem aktivitas, ya. Di situ ada tempat tinggal dan ada tempat untuk bekerja. Dari situ nanti juga ada sistem jaringan, ya. Sistem jaringan itu juga harus dalam bentuk numerik, ya. Kita tidak bisa hanya menggambar, ya, hanya jaringan, ya, menghubungkan antar satu zona dengan zona yang lain, itu tidak cukup, ya. Kita juga harus mengidentifikasi, ya. Di sini kita bisa melihat, ya, adik sekalian, ini ada nilai, ya, ada 102, ada 103, ini ada 425, ya, ada 12 SMT per menit, ya, satuan mobil penumpang per menit. Artinya apa? Semua itu nanti ada, ya, ada maknanya, ya. Misalnya ini 102, ini apa? 103, apakah hanya kode atau jumlah penduduk atau nilai komoditas, ya. Ini artinya 102 ini informasi dalam satu
zona. Ya, ini juga nanti ada informasi zona yang lain. Terus selanjutnya ada nilai 425. Ini apa? Ya, 425 itu apa? Ya, apakah daya tampung? Jadi daya tampung jaringan ini ya, jaringan jalan ini ya, misalnya garis ini sebagai jaringan jalan, ya apakah daya tampung hanya 425 atau apa? Ya, terus selanjutnya ada nilai 12 SMP per menit. Ya, ini nilainya apa ini? Ya. Nah, jadi dari data-data yang kita dapatkan di lapangan, ya itu nanti kita modelkan, ya kita analisis sehingga nanti kita bisa mengetahui ya bagaimana interaksi antar dua zona yang dikaitkan dengan sistem jaringan. Adik-adik bisa membaca atau mendownload ya materi yang ini merupakan hasil penelitian saya yang sudah saya publikasi, yang intinya itu akan menjelaskan ya bagaimana sektor-sektor yang ada di PDRB ya, itu mana yang basis, mana yang non basis ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambaran seperti ini ya, gambaran seperti ini ya, artinya setiap wilayah ya itu nanti akan diidentifikasi. Misalnya kita bicara pertanian, selanjutnya ini merupakan gambaran interaksi ya antar wilayah yang ada di Pulau Jawa ya. Ini ada numerik ya adik-adik sekalian ya, angka-angka numerik itu nanti harus bisa dijelaskan ya, dan ini ada garis interaksi ya. Secara visual ya kita bisa mendapatkan gambaran ya bahwa misalnya ini ya dari Surabaya misalnya ke Jakarta ya itu lebih tinggi ya daripada Surabaya ke Semarang atau Surabaya ke mana nih, Cirebon ya. Jadi dari visual kita bisa mengetahui ya bagaimana interaksi antara dua wilayah ya. Tetapi ini nanti juga harus bisa dijelaskan ya. Ini nanti harus ada numeriknya ya, berapa ya, tidak hanya ketebalan dari garis tersebut ya. Ini ada teori namanya flow of commodity ya, aliran komoditas ya. Misalnya ini komoditas apa ya, pertanian ya, atau perikanan ya, atau barang ya, komoditas barang apa ya, barang tertentu itu yang digerakkan dari satu wilayah ke wilayah yang lain ya. Terus selanjutnya ada namanya interaksi spasial yang terintegrasi ya. Jadi tadi kita sudah dapatkan satu gambaran ya bahwa yang namanya interaksi itu kan ada dua benda ya, secara ada dua benda dan itu dikaitkan ya dengan satu jaringan, katakan seperti itu. Kuat lemahnya interaksi itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, atau beberapa variabel ya. Yang pertama adanya wilayah yang saling melengkapi. Nah, dari 4 teori ini ya saya kira adik-adik sekalian tidak asing ya dengan istilah gravity model ya, atau teori gravitasi ya. Mungkin di sini ada yang ingin menjelaskan, yang masih ingat ya apa yang dinamakan teori gravitasi? Saya, Pak. Ya, silahkan Naila. Jadi teori gravitasi itu menjelaskan tentang kuatnya interaksi antar dua wilayah seperti pergerakan manusia maupun pergerakan barang yang disebabkan oleh besarnya aktivitas di suatu wilayah dan berbanding terbalik dengan jarak, waktu tempuh maupun biaya perjalanan di antara kedua wilayah tersebut. Ya, betul ya apa yang sudah disampaikan Naila ya, bagaimana teori gravitasi ya itu merupakan satu teori yang menjelaskan ya bagaimana hubungan antar dua benda yang saling terkait ya. Itu teori fisika yang saya kira sangat relevan ya dengan bagaimana nanti kita akan mengidentifikasi hubungan yang ada di satu kota ya. Oke, selanjutnya adik-adik bisa melihat ya bagaimana model-model interaksi ya. Saya kira ya nanti output ya dari bagaimana sistem interaksi yang terintegrasi dalam satu kota atau dalam satu wilayah
itu seperti ini ya adik-adik sekalian. Kita bisa melihat, kita bicara apa? Sektor pertanian. Ya, pertanian itu kan masih banyak, ya. Komoditasnya kan beragam ya. Ada tanaman pangan ya, ada hortikultura, ada sayur, ada buah ya. Pertanian yang mana? Ya, nanti bisa dijelaskan ya, pertanian yang mana. Sebelum saya akhiri, ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Ya Pak, Ya, silahkan Zaidah. izin bertanya, dalam pemilihan rute apakah terdapat acuan atau standar yang berdasarkan kondisi bentang geografis di suatu wilayah ya Pak? Memang betul ya adik sekalian, bentang geografis itu sangat berpengaruh ya, bagaimana kemudahan ya satu tempat ya itu untuk bisa diakses ya daripada tempat yang lain ya. Jadi misalnya di daerah perbukitan ya, saya kira interaksi yang terjadi di daerah perbukitan yang memiliki kelerengan yang lebih curam ya daripada wilayah-wilayah yang lain yang relatif datar, itu memiliki nilai interaksi yang lebih rendah ya. Kenapa? Ya kenyataannya di lapangan orang semakin sulit ya untuk bergerak ya, ada beda alignment ya, ada tanjakan, ada turunan, ada tikungan ya, sehingga itu akan menyulitkan ya. Kalau standar saya kira itu tergantung dari wilayah masing-masing ya, karena kan kondisi geografisnya, bentang morfologisnya itu juga berbeda ya. Saya kira parameter utama yang nantinya bisa digunakan ya topografi ya, selain juga nanti bentang lahannya ya. Bentang lahan itu apakah pegunungan, perbukitan, atau dataran pantai, atau delta, atau seperti apa ya. Jadi gitu ya adik sekalian, tidak ada standar untuk satu kota ya, standar itu tergantung dari kondisi fisik ya, bentang lahan yang ada di wilayah tersebut. Oke, mungkin itu ya adik-adik sekalian, di akhir sesi ini ya, sesi kelima, saya akan memberikan tugas ya, Anda diminta ya untuk memberikan respon begitu. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, Anda nanti akan diminta untuk menjelaskan ya beberapa jenis aktivitas ya. Tadi Anda sudah di awal sudah dijelaskan ya, terus dari materi juga sudah ada, nanti Anda bisa menjelaskan ya bagaimana bentuk-bentuk atau jenis aktivitas yang ada di perkotaan ya, dan mengapa ya aktivitas itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan lalu lintas ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, setelah teridentifikasi aktivitas itu ya, bagaimana sistem jaringan yang melayani ya, apakah ada ya, apakah mudah atau sulit. Terus yang terakhir, nanti juga perlu ya dibuat satu model ya, model itu model visual dan dilengkapi dengan model numerik ya, sehingga nanti bisa diketahui ya bagaimana interaksi antara dua aktivitas yang dikaitkan dengan sistem jaringan yang ada. Oke, itu tugas ya dari saya. Nanti silahkan ya, tugas itu bisa di-upload ya pada laman sistem informasi akademik ya. Nanti bisa di-upload sesuai dengan waktu yang nanti telah saya tentukan ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seluruh materi yang telah disampaikan, mahasiswa diajarkan bagaimana struktur ruang kota itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kondisi interaksi spasial ya, kinerja layanan dari jaringan, kemudahan, aksesibilitas, mobilitas itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kota itu akan tumbuh dan berkembang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.